sekarang kita akan belajar tentang VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, VLSM ini merupakan sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang mana sekarang kita akan melakukan pengalamatan IP v4 yang lebih terstruktur dan digunakan untuk menghemat IP address yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Ingat, sesuai dengan kebutuhan host, karena tidak semua network memiliki kebutuhan host yang jumlahnya sama, sehingga kita bisa meminimalisir jumlah host yang terbuang dalam suatu subnet. VLSM ini kita memecah atau membuat subnet dari suatu subnet yang sudah ada, sehingga penggunaan IP address lebih irit dan tidak mubazir. Mari kita perjelas lagi dengan contoh kasus. Diketahui seorang administrator ingin memecah network 192.168.40.0/24 ke dalam 5 subnet untuk bagian yang berbeda sebagai berikut. Bagian A membutuhkan 30 host, bagian B membutuhkan 5 host, bagian C membutuhkan 12 host, bagian D membutuhkan 120 host, dan bagian E membutuhkan 60 host. Nah, sebelum memecahkan kasus tersebut, saya ingin share ke teman-teman salah satu cara agar lebih mudah memahami pengalamatan IP dengan menggunakan tabel berikut. Tabel ini tidak usah teman-teman hafal, tapi bisa dipahami dengan cara menuliskan terlebih dahulu kalkulator unyu-unyunya. Kita sebut saja ini kalkulator unyu-unyu ya, yang biasa digunakan untuk menghitung bilangan biner. Kalkulator unyu-unyu ini terdiri dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya. Ditulisnya harus dari kanan agar nanti tidak keliru ketika menggunakan kalkulator ini untuk mengonversi bilangan biner ke dalam desimal. Oke, setelah menuliskan kalkulator unyu-unyu, kalian bisa tulis di bawahnya hasil dari perpangkatan di atas. Seperti 2 pangkat 1 menghasilkan 2, lalu 2 pangkat 2 menghasilkan 4, dan seterusnya. Hasil perpangkatan ini merupakan jumlah IP address keseluruhan yang belum dikurangi dengan network address dan broadcast. Lalu setelah itu, di atas kalkulator unyu-unyu ini, kalian bisa tambahkan masknya dimulai dari /32. Masking ini merupakan bilangan biner 32 bit. Perhitungan bisa dilakukan dengan mengurangi 32 dengan angka pangkat pada kalkulator unyu-unyu. Misal untuk 2 pangkat 0, maka 32 dikurangi 0 sama dengan 32. Lalu untuk 2 pangkat 1 berarti 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke kasus. Kenapa sih kasus ini harus dipecahkan dengan menggunakan VLSM? Coba kita renungkan. Jika kita memecah subnet keseluruhan dengan menggunakan /26, yang mana /26 ini menampung 64 host keseluruhan yang jika dikurangi network address dan broadcast menjadi 62 host, maka untuk mensubnet network 192.168.40.0/24 hanya akan ada 62 host atau IP yang bisa digunakan user di setiap subnet dengan jumlah yang sama rata atau fixed length. Tapi cara ini tidak cocok digunakan pada permasalahan ini karena pasti ada subnet yang kelebihan host dan ada juga yang kekurangan host. Maka yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menggunakan VLSM. Mari kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, urutkan kebutuhan host dari yang terbesar menuju yang terkecil. Jika dilihat-lihat, bagian D memiliki kebutuhan host yang paling banyak yaitu sebesar 120 host. Kemudian bagian E, bagian A, bagian C, dan yang terakhir bagian B. Lalu langkah kedua, buat tabel seperti ini dan isi bagian subnet dan jumlah host.
Tabel ini untuk mempermudah saja, berisikan nama subnet, lalu ada jumlah host, lalu ada alokasi host yang merupakan jumlah host yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan host dan sudah dikurangi dengan network address dan broadcast. Lalu ada network address, kemudian ada range. Range ini berisi alamat IP dari berapa sampai berapa yang bisa digunakan oleh user. Lalu ada broadcast, berisi IP untuk melakukan broadcast, dan mask ini berisi slash berapa yang digunakan. Lalu untuk langkah ketiga ada tentukan mask dan alokasi host. Selanjutnya kita cari subnet mask yang dapat memenuhi kebutuhan 120 host di bagian A. Kira-kira berapa ya? Nah, betul, yang menampung host 120 atau lebih adalah /25, yang mana /25 ini bisa menampung 128 host. Maka bisa kita masukkan alokasi hostnya adalah 126 host, karena satu host digunakan untuk network address dan satu lagi untuk broadcast. Lalu lakukan untuk subnet yang lain. Misalnya untuk subnet bagian E, jumlah host yang dibutuhkan ada 60, maka mask yang sesuai adalah slash berapa ya? Ternyata yang sesuai adalah /26, karena /26 ini bisa menampung 64 host, yang jika dikurangi network address dan broadcast address menjadi 62 host. Sekarang coba pause video ini, lalu kalian tentukan mask dan alokasi host pada subnet lainnya. Langkah selanjutnya adalah tentukan network address, range, dan broadcastnya. Network address yang pertama pada subnet D menggunakan 192.168.40.0, lalu range-nya mulai dari 40.1 sampai 40.126. Untuk menghitung kenapa sih bisa menjadi 126, kamu bisa mengakalinya lewat menambahkan network address dengan alokasi host, yaitu 0 ditambah 126, maka hasilnya adalah 126. Lalu untuk broadcastnya tinggal ditambah 1 dari range terakhir sehingga menjadi 40.127. Jika dihitung keseluruhan IP pada subnet D adalah sebanyak 128 jumlah IP. Lalu untuk selanjutnya pada subnet E meneruskan IP address dengan menempatkan net address 40.128, lalu range-nya dari 40.129 sampai kita bisa menambahkan network address-nya yaitu 128 ditambah 62 yaitu 190, sehingga range-nya sampai 40.190. Untuk broadcast-nya ditambah 1 dari range terakhir sehingga broadcast untuk subnet E adalah 40.191. Coba untuk subnet selanjutnya dijadikan latihan ya. Pause dulu videonya sekarang.